Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini saya akan mengemukakan tentang program-program untuk pengembangan sekolah kita agar lebih maju. Dengan latar belakang pengembangan sekolah kita berdasarkan aset atau PSBA, merupakan istilah yang diadaptasi dari pengembangan komunitas berbasis aset atau Asset Based Community Development yang disingkat ABCD. Pemanfaatan aset sekolah itu merupakan kekuatan atau potensi yang ada di sekolah sebagai pemimpin pembelajaran. Di sini ada 7 modal yang ada, yaitu modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal finansial, modal politik, modal lingkungan alam, serta modal agama dan budaya. Ini juga merupakan program kerja dari para waka yang ada di SMAN 1 Grogol. Yang pertama dari kesiswaan. Saya memiliki program pembinaan siswa secara karakter melalui Jumat Bersih Hati. Ada beribadah bagi muslim atau muslimah, bisa sholat duha, membaca Al-Quran, surat Yasin atau Al-Kahfi atau Asmaul Husna, dan juga yang agama non-Islam bisa beribadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Juga ada senam, ada kebersihan, kerja bakti, dan literasi. Ini nanti anak-anak masuknya pukul 6:30. Kemudian yang kedua ada pembinaan siswa bidang akademis dan non-akademis dengan ikut serta dari berbagai event lomba, baik yang diadakan oleh dinas, perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Kemudian yang keempat, pembinaan siswa dengan bimbel UTBK bagi yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Kemudian, pembinaan siswa dengan kewirausahaan dengan mendatangkan narasumber tentang bisnis digital. Kemudian yang keenam, pembinaan siswa di bidang bahasa Inggris dengan memberikan pelatihan TOEFL maupun pelatihan debat bahasa Inggris. Kemudian, yang ketujuh, mengaktifkan kinerja dari tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan, karena ini sudah dibentuk, sudah ada SK-nya, hanya tinggal efektif saja. Kemudian yang kedelapan, pembiasaan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ini nanti ada tim piket dari Bapak Ibu guru yang ada di depan maupun tim piket dari Tatib. Yang kesembilan, membentuk tim tatib dari siswa yang mengatur kedisiplinan setiap pagi di depan pintu gerbang dan pada waktu upacara. Jadi ada tim khusus dari siswa juga, bukan hanya dari Bapak Ibu guru atau dari tim tatib dari Bapak Ibu guru, tetapi juga ada juga tim tatib dari siswa. Kemudian yang ke-10, razia untuk kedisiplinan, baik dari seragam, atribut sekolah, sepatu, rambut, kuku maupun make up yang diadakan setiap sebulan sekali. Kemudian yang ke-11, mewadai siswa dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler untuk menyalurkan bakat dan minatnya. Kemudian yang ke-12 adalah program saya, 1 siswa 1 karya. Ini bisa berupa puisi atau cerpen dan dicetak sebagai buku. Paling tidak per jenjang karya ada yang kelas 10, kelas 11 dan karya kelas 12. Nanti bisa dipamerkan di Expo Literasi yang setiap tahun diadakan oleh cabang dinas Kediri. Kemudian dari kurikulum saya memiliki program untuk pelatihan IHT kepada guru karena kebetulan rapot pendidikan kita untuk kualitas pembelajarannya itu sedang. Oleh karena itu perlu peningkatan untuk kompetensi dari Bapak Ibu guru untuk pembelajaran yang berpihak kepada murid. Baik itu dari manajemen kelas, dari metode pembelajaran maupun dari media yang inovatif. Kemudian yang kedua, mengefektifkan kinerja waka yang piket maupun guru yang piket untuk mengatasi Bapak Ibu guru yang titip tugas ketika beliaunya tidak hadir. Kemudian yang ketiga, pelatihan guru untuk membuat modul ajar yang berdiferensiasi. Kemudian yang keempat, mengefektifkan komunitas belajar sebagai sarana berbagi praktek baik itu sarana belajar PMM maupun sarana menyelesaikan permasalahan yang ada di kelasnya masing-masing.
Kemudian yang kelima, bintek guru dalam menyusun soal HOTS, Hack Order Thinking Skill, ataupun soal yang berbasis AKM. Karena anak-anak juga mengerjakan soal AKM, Bapak Ibu guru juga seyogyanya juga bisa membuat soal yang AKM. Kemudian yang keenam adalah pembuatan e-learning. Karena e-learning ini Bapak Ibu guru bisa nanti ketika membuat soal ulangan tidak usah memakai kertas, tetapi paperless. Dan di situ anak-anak tidak bisa membuka Google karena sudah ada e-learningnya. Kemudian untuk sarana, yang pertama adalah perbaikan sarana yang rusak. Kemudian pembelian alat-alat pembelajaran LCD maupun audio untuk kelas. Kemudian pembelian alat-alat olahraga dan kesenian. Yang keempat, perbaikan laboratorium. Yang kelima, pembelian alat dan bahan laboratorium untuk praktek IPA ini. Kemudian yang keenam, pengecatan kelas. Kemudian yang ketujuh, pembangunan ruang ekstrakurikuler secara bertahap. Yang ada di sebelah sana kan banyak ekstra yang belum punya tempat, seperti care itu belum ada tempatnya juga. Kemudian yang kedelapan, pembuatan taman kelas. Yang kesembilan, perawatan taman sekolah. Yang ke-10, penyediaan wifi yang menjangkau semua kelas. Tadi malam saya di WA sama 2 orang wali murid yang meminta seharusnya ada wifi di setiap kelasnya. Tapi ternyata wifi kita hanya menjangkau hanya 400 orang, tidak sampai 1.200, oleh karena itu lemot. Kemudian yang ke-11, penyediaan kipas angin, korden, dan rak sepatu untuk tiap kelas. Yang ke-12, penyediaan buku pelajaran yang memadai, baik buku fiksi maupun non-fiksi dan buku AKM, serta untuk Olimpiade atau KSN. Kemudian dari Humas, yang pertama kerjasama dengan PTS maupun PTN untuk bimbel KSN maupun KIR. Kemudian kerjasama dengan orang tua sebagai narasumber, parenting, dan kelas inspirasi. Jadi orang tua yang berprofesi sebagai apa, nanti bisa mendidik anak-anak di kelas tertentu, ini bisa bergantian sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kemudian yang keempat, kerjasama dengan BNN terkait dengan sosialisasi penyalahgunaan narkoba. Karena rapot pendidikan kita, kebetulan yang untuk keamanan ini juga mengalami penurunan. Kemudian yang kelima, kerjasama dengan kepolisian terkait dengan tata tertib berlalu lintas. Kita sangat miris sekali, anak-anak kita ada 6 kasus kecelakaan lalu lintas di sekolah kita. Kemudian yang keenam, kerjasama dengan pihak lain terkait dengan kewirausahaan. Karena tidak semua anak melanjutkan ke perguruan tinggi, oleh karena itu perlu dibekali dengan keterampilan kewirausahaan. Kemudian yang ketujuh, publikasi melalui media sosial sekolah tentang informasi sekolah dan prestasi siswa. Kemudian untuk pendidik dan tenaga kependidikan, yang pertama adalah koordinasi rapat dinas seperti saat ini dengan semua warga sekolah sebulan sekali di awal bulan. Kemudian koordinasi dengan tenaga kependidikan sebulan sekali. Kemudian yang ketiga, membuat job description sesuai tupoksinya, baik dari Waka, kemudian dari pembina OSIS, tim tatip, biar tidak tumpang tindih untuk job deskripsinya masing-masing. Apa ada pertanyaan atau saran dari semua program pengembangan untuk sekolah kita? Mulai dari kesiswaan dahulu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya atau memberikan saran. Dari Bapak Ibu guru dan karyawan, silakan. Saya Bu Tina. Silakan Bu Marni. Terima kasih atas waktu dari Bu Tina. Terkait bagian kesiswaan Bu Tin, itu di poin 10 ada razia kedisiplinan baik seragam, atribut sekolah, sepatu, rambut, kuku maupun make up setiap sebulan sekali. Nah, mengadaptasi dari sekolah lain, kita kan sering ATM ya, mengamati sekolah lain itu, bagaimana kalau setiap ada razia itu tidak disampaikan dulu ke siswa. Kita kan razia, jadi seperti sidak kejutan seperti itu, ya, jadi memberikan efek jera benar-benar kepada anak. Kemudian razianya itu kita bisa melibatkan OSIS, mungkin sudah ya, sejak zaman dulu sudah ada melibatkan OSIS. Bisa juga kalau efektif itu ada siswa yang berjaga di depan, bisa dari OSIS atau mungkin kita bentuk tim tatip dari siswa juga enggak apa-apa. Jadi begitu masuk gerbang itu anak turun,
sepeda motornya dituntun karena parkirnya kan dekat, dari gerbang ke parkiran kan dekat. Nah, atau mungkin jarak berapa meter itu untuk dituntun dulu. Kemudian ada siswa yang bertugas untuk mengecek atribut. Jadi saat itu juga akan tercatat. Mungkin kalau kita lihat sekarang bayangannya itu sulit, akan banyak makan waktu. Tapi alhamdulillah sudah pernah saya mengamati di SMP-nya anak saya dulu, itu memperlakukan seperti itu. Jadi ada tim tatipnya dari siswa. Dari siswa apa dari guru berarti? Gurunya ada juga, tetapi ada siswa yang mencatat. Misalkan si A kelas ini ternyata rambutnya gondrong dan seterusnya. Nah, itu nanti tindakannya bisa tidak saat itu juga, minimal sudah punya data. Seperti itu. Kemudian dicatat dulu, tidak lanjutnya nanti gitu ya, Bu ya? bisa jadi, atau teknisnya nanti seperti apa kan bisa kita maksudnya dibahas lagi bagaimana sebaiknya yang dilakukan. Jadi seperti itu. Terus yang paling penting itu jangan sampai kalau mau ada razia itu bocor. Terus yang kedua, razia karena sekarang kita tidak bisa lepas dari yang namanya HP. Anak dari mulai kecil pun sudah HP, apalagi anak SMA. Nah, sangat miris sekali bahwa sebenarnya di dalam HP-nya anak-anak itu banyak gambar-gambar maupun video yang tidak layak dikonsumsi untuk siswa. Mungkin nanti diprogramkan di awal tahun saat bersama dengan orang tua kita buat kesepakatan bersama untuk adanya razia HP anak. Semua itu kan demi untuk mentalnya anak juga. Kemarin juga saya lihat di medsos itu seorang guru yang di medsos dia membuat konten gitu, menceritakan anaknya yang masih SMP, ternyata bahasanya itu sama teman laki-lakinya itu sudah di luar kewajaran. Mungkin untuk menambahkan karakter siswa, selain yang terpenting itu tadi, film nggak benar, gambar nggak benar, bahkan bisa jadi ada aplikasi nggak benar, bisa jadi juga anak-anak melakukan transaksi barang-barang terlarang. Seperti itu Bu Tina, yang lainnya sudah sangat bagus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Marni. Nanti akan saya koordinasi dengan warga kesiswaan dan tim tatip yang ada di sekolah kita. Bapak Ibu, ada pertanyaan lain dari Bapak-bapak? Silakan Pak Heri. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Tina. Mungkin kalau saya lebih menyentuh ke kesiswaan dan humas, juga ke kurikulum juga Bu sebenarnya. Sekolah kita berada di pinggiran kota yang notabene orang tua siswa kita juga tidak semuanya orang yang mampu. Kebanyakan anak kita prosentasenya hanya sedikit sekali yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Alangkah baiknya kalau sekolah juga memprogramkan sama seperti SMK. Kalau di SMK kerjasama dengan Dudi mungkin Bu. Kalau kita bisa double track, tolong itu juga dipertimbangkan supaya anak-anak kita yang tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi tidak hanya terakomodasi, tidak hanya di kewirausahaan tetapi juga di dunia usaha dan industri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Tina. Terima kasih Pak Heri usulannya. Sekolah kita memang sudah membuat proposal untuk menjadi sekolah double track, tetapi sampai sekarang itu usulan kita untuk menjadi sekolah double track masih belum di ACC. Itu kemarin memang Bapak Ibu manajemen sekolah sudah ada inisiatif agar sekolah kita menjadi double track karena sepertiga dari anak-anak itu yang melanjutkan, yang 2/3-nya itu tidak melanjutkan. Terima kasih atas sarannya, mudah-mudahan proposal kita segera diterima dan sekolah kita menjadi double track. Amin. Monggo Bapak Ibu ada yang memberi saran lagi? Ya, terima kasih Bu Tina. Silakan Pak Ugi. Terima kasih. Saya akan memberikan saran tentang sarana sekolah, yaitu berkaitan poin nomor 8 tentang pembuatan taman kelas. Jadi untuk taman kelas itu sebaiknya semua yang ada di kelas itu, baik siswa terutama siswa itu menjaga dan merawat tanaman yang ada di kelas. Ya, selama ini kelihatannya taman kelas itu dibuat hanya sebatas lomba saja, tetapi kelanjutannya itu yang kesulitan. Jadi selama ini kan hanya sebatas lomba. Kalau hanya sebatas lomba, saya kira semuanya bisa membuat. Sebatas lomba saja, tapi kelanjutannya ini yang tentang perawatan. Kaitannya nomor 9 juga tentang perawatan taman sekolah. Nah, taman sekolah itu juga
harus dirawat dengan baik dan benar. Kemudian tentang nomor 11 poin 11 penyediaan kipas angin, korden, kemudian rak sepatu tiap kelas. Terima kasih yang sudah ada kipas anginnya, bagian untuk sarana prasarana, kemudian kordennya, dan masih banyak perlu pembenahan tentang rak sepatu. Karena rak sepatu ini banyak anak-anak itu dibuat mainan dan lain sebagainya, itu sehingga rak sepatu itu rusak. Nah, ini berkaitan dengan pemeliharaan dan harus semuanya menjaga di kelas itu. Nah, kaitannya dengan ini, bagaimana Bapak Ibu guru yang lain, istilahnya ketika ada anak yang bantingi rak sepatu, ngucal-ngucali rak sepatu kan itu tiap hari, itu paling tidak ngelingnya lah ya, ingatkan begitu, menegur dan lain sebagainya. Kemarin ketika saya praktek membuat batik itu mewarna di kelas yang bagian atas itu, rak sepatunya diuncal-uncalnya atau dibanting-banting, sehingga membuat suasana itu sangat ramai sekali begitu. Intinya tentang perawatan di sini. Kemudian kembali ke poin 8 taman kelas juga jangan berhenti pada pembuatan taman. Kelanjutannya ini setiap orang kan bisa membuat, tapi perawatannya ini yang harus dipikirkan. Itu dulu dari saya untuk saran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sarannya Pak Ugi. Untuk pembuatan, dan ini berarti kurang ya, keberlanjutan taman kelas, ini bagaimana kalau Bapak Ibu wali kelas membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas untuk menjaga taman kelas dan barang-barang yang ada di kelas, baik itu berupa kipas angin maupun rak sepatu, agar tidak rusak. Dan di situ nanti ketika ada kesepakatan dan keyakinan kelas dari anak-anak dan dipandu dengan Bapak Ibu wali kelas, itu ada konsekuensinya. Kalau misalnya rusak, apa konsekuensinya, apa mengganti atau bagaimana. Jadi sekolahan tidak bolak-balik mengganti. Ini bagaimana kalau dibuat kesepakatan dengan anak-anak atau keyakinan kelas dengan anak-anak. Dan kemudian kalau misalnya diadakan lomba setiap bulan untuk kelas yang terbersih, itu bagaimana? Apakah itu juga efektif? Karena setiap bulan nanti ada kelas terbersih dan terkotor. Kalau kelas terbersih nanti kan kriterianya pasti kelasnya bersih, tamannya juga rindang. Nah, itu apakah juga efektif? Ada saran atau pendapat dari Bapak Ibu guru dan karyawan? Silakan. Ya, silakan, baik Bu Tina, terima kasih. Di sini hanya saran ya. Untuk sarana, untuk di poin ke-11 di situ ada penyediaan kipas angin, korden, rak sepatu di setiap kelas. Kalau mungkin bisa itu ditambahi dengan loker. Jadi setiap kelas itu disediakan loker untuk misalkan kalau misalkan pembelajarannya itu nanti tidak memerlukan HP bisa disimpan di loker. Jadi konsentrasi anak-anak itu full di kegiatan pembelajarannya. Jadi soalnya sekarang itu kebanyakan anak-anak itu kalau misalkan pembelajaran tetapi tidak menggunakan HP, tapi siswa tidak bisa lepas dari HP-nya itu. Tetap konsentrasinya terbelah, entah itu membalasi chat WA atau entah itu dia bermain sosmed atau nge-game, itu seringkali terjadi. Jadi sehingga kalau misalkan di situ nanti disediakan loker di setiap kelas, itu nanti bisa dipakai untuk menyimpan HP dari setiap siswa di kelas tersebut. Terima kasih Bu Tina. Terima kasih Bu Misi atas usulannya untuk pembuatan loker. Nanti saya koordinasi dulu dengan bendahara untuk pembuatan rekas tahun depan. Karena apakah pembuatan lokernya itu enak di kelas apa di wali kelas masing-masing. Kalau dulu pengalaman saya sebagai wali kelas itu dititipkan di wali kelas HP-nya itu. Jadi wali kelasnya punya loker sendiri-sendiri, ketika istirahat baru anak-anak baru ngambil. Apa loker yang di kelas? Karena nanti kan ini nanti terkait dengan budget dan anggaran. Saya koordinasi dulu dengan bendahara. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu guru dan karyawan atas usulannya. Semoga dari usulan Bapak Ibu semuanya bisa terakomodasi dan terfasilitasi sehingga sekolah kita menjadi lebih maju dan berkembang. Amin. Terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.